Emblem yang akan dibawakan oleh kedua belah pemain. Apakah kali ini dengan adanya kembali Swift untuk Melissa dan bahkan kita tahu Luke yang digadang menjadi satu frontliner dengan adanya Festival of Blood dan juga Firmness di sana. Ya, dan bahkan kalau kita lihat ke arah boots yang emblem yang digunakan adalah basic command emblem set untuk bisa mensupply, menarigen powernya, jadi ngebuat dia harusnya bisa cutting lane sebenarnya. Oke. Dari arah early game. Itu dia, jadi game kedua sudah berjalan. Kita mau bertanya dengan Geekfam Unity dan juga dengan Sonic. Kira-kira di game kedua akan berakhir menjadi 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya udah deh kalau begitu game kedua FPL Arena pada suaranya. Malam minggu. Malam minggu. Rame. Malam minggu rame. Yap, tapi kita masih kembali melihat ya untuk adanya settlement emblem. Wow, banjir Tenacity dan juga Banjir. Quantum Charge dari Onyx. Iya, ini kalau kita ngeliat untuk dari Onyx sendiri ya, bahkan gak cuma quantum charge aja. Agility pun juga digunakan kembali lagi untuk bisa ngejar follow up attack powernya sih sebenarnya untuk dari Geekfam. Buset dah, ini mereka langsung mau berantem di awal-awal loh. Dan lagi-lagi Albert ditekan, untungnya kali ini mereka masih cukup gagal untuk bisa menghilangkan Albert ataupun mengambil objektifnya. Yap, Iya. ini Albertnya ditekan. Balik lagi ini beda loh, Albert gak pakai Lancelot yang bisa kabur. Karena oke lah Ram dia punya movement speed tambahan ya. Tapi di saat dia ditargeting apakah Albert ini bisa bertahan? Iya, tapi kalau untuk dari segi early rotasinya, aku melihat bahwa rotasi early yang dilakukan oleh Geekfam ini sebenarnya lebih menekankan ke arah gold lane powernya. Namun untuk sekarang ini harusnya masih menjadi poin di mana dari kedua belah tim itu nggak terlalu banyak melakukan rotasi kecuali dibawakan oleh junglernya. Oke, dan cewek pun di arah top lane masih cukup independen ya. Kita tahu Melissa ini strong laning banget, bahkan dia punya teritori nyamannya untuk bisa membuka rumputan dan setup di arah turtle pun yang akan menjadi sebuah penentu di awal siapa yang akan lebih unggul karena agresivitas dari Geekfam pun udah mulai di stop nih. Waduh, Nyebrang ya. Nailnya masuk, Keyboy-nya keluar. Nyebrang. Ada pertemuan yang mungkin masih gagal tadi ya. Oke, tapi mereka semua bergerak lagi ke area dari Purple Buff di mana untuk boots-nya mungkin agak sedikit membuying time dan juga mengganggu agar retribution dipakai di area tersebut. Luke udah flicker. Yap, itu dia Luke ya. Mau pergi ke arah mana? Karena sekarang Luke ya sendirian harus melawan 2 orang sekaligus. Sedikit lagi api tersisa. Tapi Luke ya pasti berhasil selamat. Dan ternyata pasif yang dimiliki oleh Keyboy malah masuk ke dalam tubuh dari Kobab. Karena tadi sebenarnya udah flicker juga ya looknya, jadi mau coba untuk dipaksa, tapi tabrakan dari Oke, Keyboy. tabrakan pun tercipta. Keyboy masih level 3. Belum ada Tyrant Red, Sanja mulai maju, Nailnya mulai maju ke bagian depan. Ada satu peta tapi sudah juga ke altar dikeluarkan. Mereka semua melakukan sebuah team fight dan juga sekarang Turtle-nya berhasil diambil. Baloy-nya mencoba untuk bisa mendaring, tapi sekarang Baloy-nya sedikit lagi tersisa. Ada satu. Penalty zone dan menyelamatkan. Baloy hanya saja Albert dan juga Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan Baloy, tapi Baloy masih selamat. Diselamatkan oleh Luke. Dengan satu buah penalty zone ini boots-nya ditahan ya. Ini early pressure yang diberikan oleh Geekfam ya. Pertama dengan adanya Boots tadi yang tumbang. Kedua dengan Turtle yang diamankan juga gitu loh oleh Geekfam. Dan ketiga Nail menggunakan early hero power yang bagus banget. Wah. Lancelot. Ya udah. Oke, hampir aja Suns-nya tadi dengan satu tarikan. Itu Buster yang dimiliki. Untungnya satu ton Rose tadi emang belum benar, tapi sekarang ton apart memory. Yap, wah ini ada sebuah flicker yang di-trigger juga ketarik. Dan ini ngebuat ada informasi yang sudah disampaikan pula. Keyboy masih mencoba untuk cari informasi di area rerumputan. Dan bahkan Keyboy sekarang udah nemenin ceweknya. Ada sedikit perbedaan permainan yang sudah terlihat kali ini. Iya, dan untuk dari segi permainan tersebut aku melihat bahwa rotasi sebenarnya yang menjadi titik poin utama untuk sekarang. Dimana dari Geekfam ini sebenarnya lebih menyeluruh ke arah jungling areanya dulu. Bantu-bantu di arah side lane ya. Sementara kalau kita ngeliat dari Onyx, justru Albert ini sama sekali nggak kelihatan di mapnya. Ada sedikit gangguan sebenarnya didatangkan dari Boots ke... Wah, dimajuin dong. Tahun depan memory dikeluarkan, tapi ternyata
belum bisa menumbangkan pergerakan cewek. Udah kelihatan gelagatnya tadi nih. Ya udah mau coba untuk ancang-ancang mau maju ya. Tapi game fact by Grab. 4 dari 5 player Onyx yang sedang bertanding saat ini pernah menjadi satu tim di SEA Games 2021. Dan pertempurannya kembali pecah tapi ke altar keluar tepat waktu. Akankah mereka punya kesempatan karena ceweknya lagi dan lagi solo kill by Kadera dan satu orang mulai tertarik untuk sekarang Tornado Memory dikeluarkan. Tapi ada ke altar yang langsung di-copy saja oleh Sars. Bahkan Albertnya berhasil langsung dimakan pula. Durasi kill altarnya udah nggak ada lagi untuk bisa menyelamatkan Albert. Albert yang memang punya posisi agak nggak terlalu jauh, ini bisa langsung dipunish oleh Big Fam. Tapi yang paling penting adalah di saat teman-teman dari Onyx tadi ingin melakukan engage lebih. Ternyata ada satu pasif yang benar-benar masuk banget semuanya dari Kadera yang ngebuat damage output itu besar banget. Dan pada akhirnya bisa menumbangkan ke arah Albert walaupun tadi udah kena ke arah kill altar. Oke, dan kembali ada Turtle yang bisa di-secure oleh Geek Fam. Turtle kedua yang bisa diamankan pastinya. Dan belum terlihat kembali adanya mungkin split push yang bisa dibawa oleh Boots. Karena balik lagi ini Albertnya pun agak sedikit terhambat untuk rotasi. Bahkan untuk sampai ke arah Lord Turtle ataupun adanya gengking-gengking. Waduh, mulai ketangkap. Akankah mereka mengeluarkan langsung tapi ternyata Baloi masih berhasil selamat. Kadera coba dapat satu outer turret, satu buah gangguan yang memang dilakukan trigger loh tadi. Yeah. Tapi dari ceweknya sendiri, Inspire belum mau digunakan oleh dirinya. Mau coba untuk sabar dulu. Iya, dan bahkan yang aku suka adalah di saat adanya Luke yang pindah ke atas ya. Ini kayak seakan-akan pindah job desk juga. Dimana tadinya yang suka cutting itu adalah Luke, Nael tuh pindah ke bawah untuk cutting minion. Seenggaknya dia supaya di saat pertukaran di atas terjadi, di bawah tuh nggak ditukerin juga oleh teman-teman dari Onyx. Jadi aku bisa katakan untuk dari segi objektif sebenarnya yang paling ditekankan oleh Onyx. Sementara team fight dan juga kill point-nya itu kalau lagi ada rezekinya aja. Iya, tapi ini perbedaannya juga nggak terlalu jauh sebenarnya ya. Ya. Goldnya cuma angka 1.500 saja dan nggak di game yang pertama. Karena game pertama tadi ada perbedaan 3 level antara kedua belah jungler. Albert snowballing juga pelan-pelan. Waduh, Baloinya mulai tertangkap tapi ke altar hadir. Tepat waktu menyelamatkan, memberikan waktu tambahan. Boots-nya mulai ditarik. Tapi akankah itu pun bisa menumbangkan dirinya karena sekarang Tornado Memory pun sudah dikeluarkan. Tidak bisa menembus. Begitu banyaknya SP yang dimiliki oleh Boots. Karena yang bisa numbangin Boots nanti satu-satunya adalah Kadera ya yang punya penetration. Dan sekarang Boots cukup sulit. Tapi Yewe? What? Oke, ini dia Go Away dikeluarkan. Nail mencoba untuk bisa mengejar tapi masih ada impact dari Go Away. Tapi cewek mulai tertangkap basah, sedikit lagi MP tersisa. Ada satu penalty zone. Mendadak Luke hadir untuk bisa memberikan bantuan. Wow, bahkan ini agresivitas dari Geek Fam benar-benar sulit banget untuk dihentikan. Tapi ada space juga di mana Turtle yang menjadi pertukaran atas tumbangnya cewek. Iya, dengan Turtle dan juga dengan cewek Waduh. menurutku sebenarnya oke, tapi tetap ini cewek yang tumbang. Dan lihat bagaimana Brody atau dari Kaderanya itu bisa dapetin turret. Dan juga untuk sekarang punya snowball yang bagus juga. Jadi untuk match up menurutku ini kurang baik untuk teman-teman dari Onyx. Oke, dan nampaknya Onyx masih dalam keadaan yang cukup tertinggal ya. Outer bottom turret yang sudah berhasil untuk dihancurkan oleh Geek Fam. Dan sebenarnya momentum dari Luke ini sih yang cukup bertahan, yang bisa lompat ke arah backline dengan adanya penalty zone plus flicker. Itu yang menangkap semuanya dan players gold by UBS Gold. Tapi Kadera, Nael masih unggul. Oke, terlihat ada beberapa pergerakan tadi dimiliki oleh Onyx. Mereka mulai berani, mereka mulai mendorong sedikit demi sedikit. Tapi masih tetap ada space yang tercipta di beberapa landing. Coba lihat Naelnya. Iya, ini dari segi powernya Nael ya, 2 kill hingga sekarang dan bahkan masih belum tumbang sama sekali. Tapi kalau kita lihat dari segi HP-nya ini kayaknya itemnya yang lebih cenderung menuju ke arah item tank dibandingkan dengan item offensive. Dan juga jangan lupa bahwa power dari Luke itu bukan cuma flicker sama penalty zone, tapi ingat ada Kadera yang punya follow up attack. Menurutku area of attack-nya juga besar juga yang bisa digabungkan dengan penalty zone. Oke, dan bahkan dari Geek Fam juga nggak yang segan-segan untuk narik Boots yang ada di lini depan ya. Ya. Karena dengan in-game equipment by Dunia Games juga yang bisa kita lihat. Di sini Boots-nya hanya baru punya satu anti-Quira saja nih. Iya. Jadi damage dari Aboy-nya masih bisa masuk dengan maksimal. Bahkan kalau kita ngeliat untuk dari sisanya ya, damage power dari Kadera, Blade of Hephaestus dan juga Malefic Roar ini udah ada penetration sebanyak 15 physical penetration ditambah dengan 20% physical penetration gitu loh. Jadi udah oke banget untuk bisa nembus ke arah anti-Quiras. Waduh. Namun kalau kita lihat ke arah Lancelot-nya ternyata ada Molten Essence di badannya yang ngebuat kehadiran dari Nael pun cuman maging di depan aja itu udah bisa ngasih damage minimal 70 damage per second. What? Paling Dia minimal.
Tapi pun sekarang posisinya untuk bisa mencari formasi. Penalti shot jatah di baju ke bagian depan. Cukup mengagetkan dan juga Danny Clash menabrak arah beberapa player. Bulls yang mencoba untuk mendorong sambil mendorong dan juga pergerakan di mana. Tadi ada Tyrant Reds yang mulai connect dan dua orang langsung terjebak. Kadera mencoba untuk mundur tapi tonapan memorinya mulai masuk pula. Ada satu flicker dan berhasil untuk maju ke bagian belakang. Hanya saja sekarang Sansya berhasil dihilangkan. Yap, Suns tadi udah buka flickernya di saat dia mau coba untuk menghindari penalty zone. Dan di saat itu pun Cloud Altar dari Suns yang di kopinya habis, Nile hadir dan mengejar lini belakang. Karena awalnya tuh sebenarnya Nail itu langsung ngincer ke arah dari cewek. Tapi karena dia udah mulai back off terlebih dahulu dan ada Waduh. yang udah tipis. Udah Oke, dia ngelapek ke sana. itu dia Tyrant Revenge yang tadi berhasil untuk bisa menabrak, namun belum ada Tyrant Reds. Aboy, penalty zone again and again and again and again. Berhasil untuk mengenai ke arah beberapa player Bulls yang berhasil dihancurkan, double kill berhasil didapatkan pula oleh Kadena. Ada go away, namun Valencia berusaha untuk mundur dan juga pergi dari tersebut. Tapi sedikit lagi yang tersisa. Valencia berhasil dilakukan triple kill. Looking for bed yang hanya saja. Abe pergi ke tempat yang lain. Nail, shutdown. Triple kill pula didapatkan oleh cewek. Hampir maniak. Cewek bisa bertahan dengan ada satu kejaran yang dilakukan oleh Nile. Tapi memang 4 pemain dari Onyx yang berhasil dihilangkan. Cewek menjadi the last man standing. Tapi untuk kali ini Geek Fam, mereka cukup bermain lebih hati-hati lagi karena mereka akan mengawal Lord yang ada di bottom lane. Tapi aku harus akuin, tadi tuh Shadow Stampede ditambah lagi dengan ada Ghostbuster. Dikomboin sama penalty zone, dapetin ke arah 4 player. Itu manis banget sebenarnya untuk dilihat oleh teman-teman dari Geek Fam. Karena itu advantage yang benar-benar gede banget. Tapi sayangnya dengan posisi bahwa HP mereka sudah tipis dan agak dipaksakan. Itu membuat tadi akhirnya ada triple kill yang bisa diberikan kepada cewek. Oke, Lordnya masih mau dicoba untuk ditahan dulu ya di dalam satu buah inner turret. Tapi lihat bagaimana dari Geek Fam. Mereka coba untuk memanage terlebih dahulu wave yang di atas dan juga di middle. Itu dia ada satu di Just pada sekarang Boots-nya. Masih ada Cloud Altar yang keluar tepat waktu dan membuat Boots pun masih selamat di area tersebut. Tapi Nile mendorong di area tengah. Oke, dan balik lagi. Onyx mereka berfokus untuk mendefense adanya Lord yang didorong di arah bawah. Tapi dua lane di arah middle dan topnya innernya udah hancur. Ya, dan kalau kita cerminkan kepada teman-teman dari Geek Fam, ini outer turret pun masih belum ada yang hancur sama sekali. Bahkan setengah darah hilang pun itu nggak ada. Paling parah itu ada di arah bottom lane yang dimana mungkin masih butuh 4-5 hits lagi untuk bisa numbangin bottom lane tersebut. Ini yang ngebuat akhirnya ada gap gold yang jauh banget, 2000 lebih tepatnya di arah jungler, antar jungler. Ini Kiboy terlalu dalam kah, tapi Kiboy dicuekin begitu saja. Hanya ada beberapa damage tadi mulai masuk Nile. Paddlesnya mulai connect ke dalam tubuhnya. Ada satu Fallin tetap mengantarkan damage tapi dicuekin lagi. Ini Nile udah pede ya dengan durability yang dimiliki. Dia diem nahan damage-nya, ayo sakiti aku. Tapi tidak apa-apa, HP-nya masih bisa terregen lagi dengan adanya Guardian Helmet. Cuman untuk di game kali ini justru menurutku ya yang jadi sosok paling menyebalkan tuh nggak Nile sih, tapi lebih ke arah Aboy. Dari tadi oke lah kalau kita ngeliat untuk Cloud Altarnya keduanya tuh sama-sama kompeten banget. Ini parah untuk dari segi defending power dari kedua belah tim. Tapi yang paling menyebalkan dari Aboy adalah tarikan-tarikannya itu yang secara mata mungkin emang kelihatannya kecil banget tarikannya. Tapi itu benar-benar efektif banget untuk momentum yang bisa didapatkan oleh Geek Fam, khususnya untuk Balawiski. Nah itu dia, ada satu lagi konsil tapi digagalkan tadi ya. Kiboy sekarang harus pasang badan, mencari informasi, berdiri paling depan untuk menghalau pergerakan tiap pemain Geek Fam. Oke, dan ini balik lagi ya dari Onyx, mereka punya power split push, itu cuma ada di Boots aja. Ya. Dan satu pergerakan tersebut pun udah mulai di mirror sama Luke yang dia punya rotasi cepat juga. Dia bisa jalanin lane-nya, bahkan dia bisa ikut team fight di waktu yang cukup tepat Coji. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat untuk dari segi masalah laning ya, sebenarnya nggak cuma Luke dan juga Aboy aja yang sebenarnya bisa nge-clear wave dengan cepat. Ingat, Nile pun tadi melakukan hal tersebut di arah mid lane gitu loh. Nge-push ke arah mid lane, dari inner turretnya hancur gitu loh. Bahkan ngebawa resiko yang lebih tinggi lagi sebenarnya dibandingkan dengan game pertama. Tapi menurutku itu bakal worth it banget kalau posisinya emang bisa works. Oke, tapi Lord-nya masih coba untuk ditarik ulur dulu ya. Dan ini masih Lord yang kedua. Lord yang sudah ter-enhance tapi Danael cukup berani untuk bisa memegang tersebut. Tapi Geek Fam masih mencoba untuk cari dulu nih satu pemain yang nantinya bisa di pick off karena Onyx. Mereka punya juga power inisiasi yang cukup berbahaya. Aku belum ngelihat dari momentum yang bisa diciptakan oleh Kiboy dengan Kufranya. Yap, namun sekarang untuk Nile-nya bergerak dulu ke atasnya, ini bergantian loh. Posisinya bergantian, coba lihat job desk-nya. Luke yang nahan badan, yang satu lagi
menghilangkan wave minion untuk mempertahankan objektif mereka di atas. Baloy. Oke, dan Sansai udah selesai dengan satu buah Winter Trancheon dan keberadaan dari Baloy. Ini keys to victory tadi udah dilihat juga. Yap. Kamera di Baloy. Oke, tapi di bawah coba lihat kalau dari minimapnya ada sebuah pertempuran antara Baloy dan juga Melisa. Melisa mulai terpecah konsentrasinya. Bursnya mulai hadir di atas tersebut tapi Nail gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Maju pula ke bagian depan ada Tyrant Revenge. Barusan Ton 4 Memory dikeluarkan pula. Lordnya ke reset, pertempuran terjadi bagian atas, penalty zone sudah dikeluarkan pula. Mereka semua mulai bersatu tapi tidak dengan Burst karena Burstnya harus mencari informasi di area depan. Dan ini menjadi pertukaran informasi ya, bahwa penalty zone dibuka, ada Deadly Catch juga yang sudah dibuka. Ini ngebuat dari Albert nantinya bakal sulit untuk bisa melakukan kontes. Tapi Kiboynya coba lihat charge-nya hampir saja. Tyrant Revenge yang nggak mengenai ke arah siapapun dan Nael mulai sana posisi lagi Aboy. Mulai maju dan juga siap untuk PPK mereka tapi look again. Ada satu penalti dan Lordnya berhasil diambil. Tapi Mega Kill masih didapatkan oleh Melisa. Burca berhasil dihilangkan. Albertnya pun langsung lencap dari tersebut. Kiboy tertinggal sendirian. Ada sebuah pergerakan Aboynya berhasil menarik lagi. Tapi Sans masih berusaha untuk bisa melindungi pergerakan rekannya dan Kiboy. Akankah bisa selamat tapi tidak. Karena Ton apart memory membuat Kiboy pun hilang di area tersebut. Ini looknya bisa banget untuk lompat ke lini belakang dengan penalty zone yang ready kembali. Ini membuat dari Onyx mereka harus kehilangan 3 pemain mereka. Apalagi dengan Lord yang bisa diamankan oleh Geek Fam. Bagaimana defensif dari Onyx yang bisa mereka lakukan? Sebenarnya kalau kita lihat untuk dari segi defensive power, mereka masih punya cewek dan juga Albert. Tapi satu hal yang ingin aku tekankan adalah di saat adanya loncatan datang dari Luke, sayangnya Albert tadi dari segi deadly catch-nya itu nggak bisa terlalu efektif dan bahkan tadi nggak keluar kalau nggak salah untuk bisa mengganggu pergerakan dari Geek Fam. Makanya tadi kita bisa melihat damage output paling besar dari Onyx itu cuma ada di cewek. Karena kenapa Sans-nya mundur. Dia nggak bakalan bisa kuat. Ingat dia adalah mid laner ataupun mage yang dimana punya damage oke emang. Tapi dari segi range-nya itu nggak terlalu jauh banget. Yang ngebuat akhirnya cewek pun tadi digangguin sama Nail. Walaupun Nail nggak bisa nembusin ke arah dia, seenggaknya dia mundur. Damage Tapi di fight judgment-nya Connect Kiboy akan keselamat. Ada Ton 4 Memory tadi udah dikeluarkan bahkan sekarang ke altar. Lordnya mulai masuk ke area tengah. Dan juga ada pertempuran yang udah terjadi. Go away dikeluarkan pula, ceweknya masih berhasil selamat. Tapi Nail yang berhasil dihilangkan pula Baloy. 1 untuk 1 sejauh ini plus 1 best start. Yap, dan ini membuat dari Onyx mereka masih bisa bertahan. Bahkan dengan adanya Holy Crystal dan juga satu buah Wind of Nature disecure oleh cewek, tapi nampaknya Geek Fam mereka nggak gentar untuk bisa mencuri satu base turret di area middle walaupun langsung diusir dengan high ground dari Albert. Tapi Wah, ditarik. tarik dan Burcia gagal looknya. Penalti zone again looknya berhasil selamat tapi tidak. Untuk Boots tidak ada waktu untuk regen SP-nya. Oke, ini aku ngeliatnya dari tadi pertukaran dari segi team fight-nya ya. Itu selalu diawali dari Luke yang loncat ke arah depan sana. Dan problem paling besar ya untuk di game kali ini adalah combo Kadera dan Aboy sebenarnya. Bukan combo Kadera sama Luke. Lihat dari segi itemnya. Dari itemnya Aboy, ini udah menggunakan Clock of Destiny, Lightning Truncheon, dan juga ada Life Drain juga. Yaitu dengan untuk niat utamanya menghilangkan regenerasi dari Boots tentunya. Dengan Echoes of Durance. Ada Holy Crystal juga, memaksimalkan damage-nya. Tapi yang aku lihat untuk di game kali ini, itu sebenarnya bukan dari damage-nya Aboy, tapi tarikannya Aboy. Yang tadi ternyata di follow up-nya, gak cuman sama Luke aja dengan penalty zone, tapi juga dengan Kadera. Ton 4 Memory ngebuat akhirnya area of effect tersebut bisa rata kepada teman-teman dari Onyx. Kenapa? Ya kita bisa melihat untuk item terakhirnya tadi, dari Kadera, itu udah ready Blade of Despair. Dengan full item penetration, ditambah lagi dengan adanya Blade of Despair yang bisa menambahkan damage sebanyak 50% kalau nggak salah, di bawah 26% HP dari lawannya. Itu yang membuat akhirnya bisa ada finish of potential yang besar datang dari Geek Fam. Oke, dan membuat kembali dari segi fight dan juga temponya turun lagi. Mereka masih coba untuk reset selagi menunggu Lord yang nantinya akan menjadi kontes karena ini Lord Evolve. Dan apakah akan ada kontes yang akan dilakukan oleh Onyx? Karena kayaknya cukup gambling ya untuk kontes ya. Ini Baloy ada posisi langsung loh, oke. Ada Luke di area tersebut, Burst-nya sudah punya satu immortal, akan semakin berbahaya lagi apabila mereka memfokuskan untuk bisa mendapatkan Boots. Oke, dan Boots akan menjadi garda terdepan untuk Onyx yang mencari informasi di mana keberadaan dari Lord dan segimana lagi. Tinggal dari HP-nya yang tersisa dan dengan awareness juga. Wave minionnya udah mulai dikontrol dan apakah Onyx mereka akan coba untuk memaksa adanya kontes terhadap Lord Evolve ini? Baloy. Yap, itu dia. Nail selalu stay di dekat dari Lordnya. Baloy
mulai dihalangi pergerakannya. Karena coba lihat ini menjadi bentuk sebuah barir agar menghalang adanya pergerakan dari sisi yang berbeda. Konsil? Terlihat lagi konsilnya akan mengarah kemana. Karena Nailnya mulai maju tapi Luke-nya berhasil lagi ngonekin. Penalti zone ke arah beberapa player tapi Albertnya berhasil langsung dilangkah. Tidak ada poin retribution walaupun sekarang Lordnya mulai kereset. Ada lagi sebuah kelartan di mana sebuah perlindungan langsung diciptakan. Dan sekarang waktunya Tyrant Revenge lompat ke bagian depan. Tidak sampai. Nail siap dengan retributionnya karena sekarang Lordnya akan menjadi milik siapa? Dan menjadi milik dari Geekfam. Yap, karena targeting dari Luke yang selalu bisa lompat dan mencari satu sosok yang akan bisa membuat dari Geekfam ini kesulitan untuk bisa kontes. Tapi Wave Minion pun kembali bakal menjadi PR besar untuk Onyx. Iya, dan bahkan kalau aku lihat untuk dari segi potensialnya Onyx ya, sebenarnya mereka punya power yang cukup untuk bisa menang teamfight dengan cukup drastis melawan Geekfam. Tapi ini bersyarat sekali di tangan dari Keyboy. Karena aku melihat bouncing ball ini tetap di pop up. Tapi sayangnya nggak bisa meminimalisir pergerakan dari Lancelot. Karena tadi kita sering banget ngelihat ada go away, yes, untuk bisa menutup pergerakan dari Lancelot. Tapi tidak menutup pergerakan Lancelot itu dengan bouncing ball. Aku jarang banget dari tadi soalnya. Karena mereka punya dua tarikan loh, Godbuster ada dan itu bisa menarik ke arah Keyboy. Lalu ada di Penjasman yang itu bisa menarik siapapun lagi yang mereka inginkan. Lordnya sekarang udah masuk di area atas. Mereka siap untuk membabat habis area defensif dari Onyx. Kadera masih berfokus di area tengah. Mereka belum sepenuhnya masuk ke bagian dalam. Tapi Keyboy menabrak Kadera ke bagian depan dan kalau Altar pun langsung dikeluarkan. Keyboy mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi Bursa sedikit lagi bisa. Bursa mulai aja terkena impact. Tapi shutdown. Kadera berhasil dihancurkan. Waktunya untuk Onyx bisa membalaskan keadaan. Ya, karena itu ada satu buah penalty zone yang dibuka oleh Suns. Connect kepada dua orang dan akhirnya follow up dari cewek yang optimal. Dan Onyx mereka masih bisa bertahan atas gempuran yang dilakukan oleh Geekfam. Kadera dan Luke yang menghilang membuat kali ini Geekfam yang harus mundur terlebih dahulu. Ada resiko yang diambil oleh Suns. Yap. Dia tidak mengambil satu ke altar tapi mereka membalas dengan penalty zone. Iya, dan itu kalau aku bilang ya, dari power cewek juga tadi sama sekali nggak bisa ke shutdown. Karena Waduh. nunggu di arah mid lane. Sakit banget tapi barusan Nail? Balai mencoba untuk masuk aja saja. Go Waja! Shutdown! What? Ada dua orang double kill. Didapatkan oleh Aboy tapi Aboy masih ingin lebih. Ditarik lagi. Keyboynya pergi ke arah mana tapi Nail sekarang udah mulai adi. Tyrant Rage yang gak kena karena dari Nail. Tapi Balai berhasil tertangkap. Ada push yang udah adi tapi mereka gak memiliki storm damage yang begitu besar. Ada ke altar pula yang udah dikeluarkan. Mereka masih berusaha untuk bisa bertahan. Tapi Bursa langsung dikejar begitu saja. Sarja sedikit lagi yang tersisa. Sarja menjadi satu korban tambahan. Ini 28 detik menuju ceweknya hadir kembali dan bahkan tidak ada yang terpick off dari Geekfam. Apakah ingin menjadi one straight push karena Boost dan Keyboy cukup sulit untuk bisa memahamkan dengan adanya high ground defense mereka. Oke, this is time for Giant Slayer. Apakah mereka berhasil karena penalti zone juga pergi ke arah berbeda. Ada satu wave tidak ada masuk dan Geek berusaha untuk bisa menghancurkan Onyx. Ditaklukkan 2-0.